Hai, nama saya Dimas dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tipe-tipe sistem dalam mobile computing, yaitu jaringan ad hoc, nomadik, dan ubiquitous. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang jaringan ad hoc terlebih dahulu. Untuk jaringan ad hoc, kita juga bisa melihat video dari YouTube yang sudah ada, yaitu dari channelnya Sunny Classroom. Dia menjelaskan tentang perbedaan jaringan ad hoc dengan jaringan infrastruktur. Nah, jadi dia bagi dua, jaringan ad hoc dan infrastruktur. Dan untuk jaringan ad hoc ini merupakan tipe jaringan yang desentralisasi. Tipe jaringan yang desentralisasi artinya dia tidak mempunyai perangkat pusat yang menghubungkan perangkat-perangkat lainnya, seperti itu. Jadi dia tidak menggunakan router atau tidak menggunakan access point gitu. Nah, jadi setiap perangkatnya atau kita bisa sebut saja dengan node itu saling terhubung satu sama lain. Nah, tipe yang seperti ini sering kita sebut juga sebagai tipe peer-to-peer ya. Dan jaringan ini merupakan jaringan yang wireless. Arsitekturnya bisa kita sebut sebagai arsitektur yang peer-to-peer. Nah, untuk jaringan ini juga security is another issue. Nah, keamanan juga perlu diperhatikan karena kita tidak mempunyai perangkat yang khusus atau perangkat pusat. Kita harus kenal node satu dengan node yang lainnya gitu, dan informasi yang disampaikan pun harus sesuai gitu dari node satu ke node yang lainnya. Nah, dengan perbandingannya ada jaringan yang kita sebut juga sebagai jaringan infrastruktur. Nah, ini mungkin yang lebih sering kita kenal di organisasi seperti kampus atau kantor, umumnya menggunakan jaringan yang seperti ini, di mana jaringan ini merupakan jaringan yang sentralisasi ya, lebih sentral. Dia mempunyai perangkat penghubungnya, dia mempunyai router ataupun access point untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang lainnya, perangkat-perangkat komputer dan laptop kita, seperti itu. Jadi ini tipenya lebih ke client dan server. Dengan menggunakan perangkat penghubung tadi, kita juga bisa menggunakan perangkat jaringan yang kabel internet dengan jaringan non kabel atau wireless, seperti itu. Ini tipe yang kedua, tipe infrastruktur yang biasa kita gunakan, yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari ya, lebih ke client dan server, seperti itu. Kembali lagi ke PowerPoint. Jaringan ad hoc merupakan jaringan yang desentralisasi dan bukan jaringan yang wireless. Nah, dia tidak bergantung pada infrastruktur yang ada seperti router dan access point, seperti itu. Setiap node bertugas dalam routing data. Nah, karena kita nggak punya router, jadi setiap node ini juga mempunyai tanggung jawab untuk merouting datanya masing-masing ke node yang dituju. Cocok untuk diimplementasikan di saat jaringan terpusat tidak dapat digunakan, seperti darurat, seperti di situasi darurat, bencana alam, atau konflik militer. Nah, ini ada beberapa jaringan ad hoc. Beberapa jaringan ini kita bagi berdasarkan perangkat yang terhubungnya ya, perangkat yang digunakan. Ada wireless ad hoc network, mobile, vehicular, SPANS, smartphone ad hoc network, IMANET, internet based mobile ad hoc network, military atau tactical managed, dan terakhir ada SPAN atau self powered ad hoc network. Nah, untuk yang pertama ada wireless ad hoc network. Nah, ini ad hoc network yang paling umum mungkin ya. Jadi semua perangkat bisa terhubung, baik itu laptop, komputer ataupun smartphone. Seperti itu, kita sebut dengan WANET atau wireless ad hoc network. Nah, yang kedua ada mobile ad hoc network. Ini merupakan ad hoc yang lebih spesifik, kita gunakan untuk mobile device.
Kan di sini kita dapat baca penerapannya adalah ad hoc yang dibuat dari perangkat mobile device. Jadi perangkat-perangkat yang terhubung adalah mobile devices atau perangkat mobile. Nah, untuk yang ketiga, ini merupakan VANET atau Vehicular Ad Hoc Network, yang merupakan ad hoc yang penyebarannya melalui kendaraan. Bisa kita lihat juga dari namanya vehicular dari vehicle. Jadi perangkat-perangkat yang terhubung adalah perangkat-perangkat kendaraan atau perangkat yang tertanam di suatu kendaraan. Nah, penerapannya ad hoc ini yang dibuat dan berada pada suatu kendaraan untuk suatu kota ya, ruang lingkupnya. Nah, untuk yang keempat kita punya SPANS atau Smartphone Ad Hoc Network. Nah, ini lebih spesifik lagi dari yang ketiga, MANET Mobile Ad Hoc Network. Perangkat mobile yang digunakan di sini adalah smartphone. Jadi ini lebih khusus lagi ya. Penerapannya ad hoc yang dibuat dari smartphone menggunakan fasilitas Bluetooth atau Wi-Fi. Yang kelima ada Internet Based Mobile Ad Hoc Network. Nah, IMANET ini merupakan manet yang menggunakan internet sebagai penghubung jaringannya. Jadi menghubungkan node bergerak dan tetap suatu node menggunakan internet gateway seperti itu. Jadi kita juga dapat menghubungkannya dengan virtual private network dengan menggunakan IMANET. Jadi ini seperti yang jaringan yang kedua tadi, MANET, tapi menggunakan internet base. Makanya kita sebut sebagai IMANET. Nah, yang keenam ini merupakan tactical MANET. Merupakan MANET yang digunakan untuk kepentingan militer ya. Ini spesifik untuk kepentingan militer. Jadi digunakan untuk militer dalam interaksi jaringan untuk mengetahui lokasi tentara contohnya kayak gitu. Jadi digambarkan setiap node ini merupakan node yang berhubungan dari unit militer satu ke unit militer berikutnya. Nah, yang ketujuh kita ada SPAN, Self Powered Ad Hoc Network. Nah, ini perangkat yang terhubungnya lebih ke perangkat mikroelektronika. Biasanya kita gunakan untuk industri seperti industri energi atau industri peternakan, perkebunan, pertanian seperti itu ya. Jadi kita menggunakan mikrosensor biasanya untuk kepentingan seperti controlling atau mengoptimalan menggunakan perangkat mikroelektronika tadi seperti itu. Nah, untuk dua jaringan selanjutnya itu merupakan jaringan nomadik dan jaringan ubiquitous. Jaringan nomadik dan jaringan ubiquitous ini lebih cocok ke tipe infrastruktur ya, tipe yang kedua. Jadi mereka mempunyai perangkat yang khusus, perangkat penghubung, dan juga mereka lebih centralized seperti itu. Jika kita baca, jaringan nomadik atau mobile computing network merupakan jaringan tanpa kabel yang digunakan oleh user namun tetap bisa digunakan walaupun user berpindah tempat atau lokasi. Nomadic computing menyangkut tentang perangkat komputasi portable, laptop atau gadget yang menghubungkan teknologi komunikasi mobil yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet data di mana saja dan kapan saja di dunia. Langsung ke contohnya aja ya. Ini jenis-jenis nomadik, ada wireless LAN, wireless access point, hotspot, Wi-Fi maupun voice portal. Nah, jaringan nomadik ini jaringan yang lebih sering kita temukan sehari-hari ya. Tipe jaringan infrastruktur yang menggunakan perangkat penghubung jaringan. Yang pertama kita punya wireless LAN, ini yang paling umum, biasanya ada di perkantoran. Seperti namanya, itu merupakan LAN, local area network, yang tidak menggunakan kabel. Seperti itu, jadi dia memancarkannya melalui gelombang udara.
Untuk jenis jaringan kedua ada wireless access point atau WAP. Ini lebih khusus ya daripada WLAN. Jadi WAP ini merupakan wireless LAN yang menggunakan access point. Nah, untuk wireless LAN kan kita bisa menggunakan access point, kita juga bisa menggunakan wireless router atau penghubung wireless lainnya. Nah, untuk yang ini berarti lebih spesifik penggunaannya, hanya menggunakan access point gitu. Kita sebut sebagai WAP. Yang ketiga ada jaringan hotspot. Nah, kalau misalnya wireless LAN, wireless access point ini skopnya lebih kecil, seperti ada di kampus, ada di kantor, perkantoran seperti itu. Nah, untuk hotspot itu ruang lingkupnya lebih luas, seperti untuk publik ya, jaringan publik seperti itu. Jadi hotspot ini merupakan jaringan yang kita menyediakan layanan kepada klien. Biasanya itu ada di tempat-tempat publik seperti restoran atau mall atau taman kota juga bisa. Biasanya jaringan hotspot ini dibagikan secara gratis, free, atau juga ada yang berbayar gitu. Hotspot dapat memancarkan suatu koneksi jaringan kepada penerima dengan frekuensi tertentu yang dipancarkan oleh Wi-Fi. Nah, yang keempat ada jaringan Wi-Fi. Nah, jaringan Wi-Fi ini merupakan jaringan penerimanya tadi gitu. Jadi untuk jaringan hotspot ataupun wireless LAN gitu ya, kita kan bisa pakai perangkat penerima seperti smartphone atau laptop. Nah, mereka harus mempunyai jaringan Wi-Fi di perangkat penerimanya tersebut. Ada perangkat keras di dalamnya ya, atau hardware-nya bisa kita sebut sebagai Wi-Fi card gitu. Nah, untuk yang kelima ada jaringan voice portal. Voice portal ini merupakan website dengan audio interface, diakses menggunakan panggilan telepon. Voice portal ini biasa digunakan untuk acara TV atau bisnis perusahaan, atau bisa juga pada bursa saham. Nah, kita masuk ke jaringan yang terakhir, yaitu jaringan ubiquitous. Nah, yang saya tangkap untuk jaringan ubiquitous ini merupakan jaringan yang lebih besar lagi daripada nomadic. Itu merupakan jaringan-jaringan kecil yang digabungkan menjadi suatu sistem yang terhubung. Kita langsung lihat aja contohnya ya, supaya lebih terbayang. Nah, salah satu contohnya itu adalah jaringan terdistribusi, jaringan mobile, ataupun jaringan wireless sensor. Nah, pada semester yang lalu pun pada jaringan komputer kita ada satu mata kuliah khusus terkait jaringan terdistribusi ini. Jadi jaringan ubiquitous itu salah satunya adalah jaringan terdistribusi, seperti penggunaan internet mungkin ya, yang menghubungkan intranet yang satu dengan intranet yang lainnya, ataupun sistem ATM yang dimana mereka punya sub jaringan cabangnya masing-masing yang kita hubungkan sehingga mempunyai perangkat yang terpusat agar mereka saling bisa terhubung dan terkoordinasi, atau yang bisa kita sebut juga sebagai jaringan terdistribusi. Yang kedua ada jaringan mobile. Contohnya menggunakan jaringan mobile smartphone untuk akses portal berita. Yang terakhir ada jaringan wireless sensor, sebuah jaringan sensor nirkabel yang didistribusikan sebagai sensor untuk memantau kondisi fisik atau lingkungan seperti suhu, suara, tekanan. Lalu GSM melewatkan data melalui jaringan ke lokasi utama. Nah, penerapannya GSM berhubungan dengan wireless sensor yang digunakan dalam penerapan sistem keamanan.